Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Digito Aksyanti dengan NIM 2165061. Baik, di sini saya akan menjelaskan rincikan sejenis kasus kejahatan cybercrime seperti kayak undang-undang IT-nya dengan KUHP-nya. Baik, di sini ada kasus penipuan online. Berdasarkan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang penipuan dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik UU ITE tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik. Pada pasal UUT pasal 28 ayat 1 UU ITE dengan bunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Kemudian di sini bunyi selengkapnya pada pasal 387 KUHP adalah sebagai berikut. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerahkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian di sini ada kasus lagi penipuan tentang like. Di sini berdasarkan pasal 278 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang penipuan dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik UU ITE tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pasalnya pada UU ITE pasal 28 ayat 1 UU ITE dengan bunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Bunyi selengkap pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian di sini ada kasus penipuan jual beli online. Berdasarkan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang penipuan pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik UU ITE tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik. Pasalnya pada UU ITE pasal 28 ayat 1 UU ITE dengan bunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau dengan denda paling banyak Rp 1 miliar. Bunyi selengkap
pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipuan muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerahkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian di sini ada kasus serangan ransomware. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UUT di Indonesia, pasal 30 ayat 1 UUT dengan bunyi, setiap orang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses suatu sistem elektronik dan atau suatu data elektronik yang disimpan, diterima atau dikirimkan oleh suatu sistem elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Kemudian sini ada kasus serangan ransomware. Ini rumah sakit di Jakarta kena serangan ransomware. Kasus ini maksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UUT di Indonesia, pasal 30 ayat 1 UUT dengan bunyi, setiap orang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses suatu sistem elektronik dan atau suatu data elektronik yang disimpan, disimpan, diterima atau dikirim oleh suatu sistem elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Kemudian di sini ada kasus peretasan data. Peretasan adalah suatu pelanggaran hukum di Indonesia atau aturan oleh peretasan telah dimuat dalam Undang-Undang UU IT 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik IT, pasal 30 ayat 1 dan 2 dan atau ayat 3 UU No 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik IT. Berbunyi pasal 1 ini, pasal 30 ayat 1 ini, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Ayat 3 ini, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampau atau mencebol sistem pengamanan. Kemudian di sini kasus perantasan data Bank Syariah Indonesia. Perantasan telah dimuat dalam Undang-Undang UU 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik IT, pasal 30 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 UU 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik IT. Berbunyi ayat 1, dia setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik.
Dan ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau mencebol sistem pengamanan. Kemudian di sini ada kasus kebocoran atau perentasan data. Perentasan adalah suatu pelanggaran hukum di Indonesia. Aturan soal perentasan telah dimuat dalam Undang-Undang atau UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik IT. Pasal 30 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik IT. Bunyi ayat satunya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atas melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Dan ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau mencoblos sistem keamanan. Terus kasus perantasan data itu seperti kasus Kominfo investigasi dugaan data 2 juta nasabah BRI Live bocor secara online itu pasalnya pasal 30 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik IT. Berbunyi ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dengan satu sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. 2. Setiap orang dengan sengaja dan atau hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik. Ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau mencebol sistem pengamanan. Kemudian di sini ada Pegasus. Kasus ini masuk dalam Undang-Undang UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik IT lagi. Pasalnya ini dia 30, pasal 30 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik IT. Ayat 1 ini berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun, dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau mencobol sistem pengamanan. Kemudian di sini ada Rotensei. Pasalnya ini pasal 30 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik IT. Berbunyi ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik orang lain dengan cara apapun. Ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, dan mencebol sistem pengamanan. Kemudian di sini ada Petya. Petya ini kasus ini masuk dalam Undang-Undang UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau IT. Pasal 30 ayat 1, ayat 2 atau ayat 3 UU nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik IT.
Pasal satunya ini berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau mencebol sistem pengamanan. Baik, itulah hasil dari penjelasan undang-undang dan KUHP tentang kejahatan cybercrime. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.